Kai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Apa kabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Marilah kita sama-sama semua membaca bismillah untuk meeting kali ini. Dan kali ini kita akan persentase sesuai kelompoknya dan semua kelompok semuanya harus persentase. Jadi yang dimulai dari kelompok 1. Pada kelompok 1 saya persilakan. Jadi kan saya Ayo kelompok 1. Kelompok 1 ada Debbie, ada Dea Ananda, Landry, Nida, Esa, dan Silva. Silakan teman-teman. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini ada anggotanya ada 6 orang. Yang pertama ada Debbie Tama, yang kedua ada Dea Nanda, dan yang ketiga ada Nida, yang keempat saya sendiri, yang kelima ada Esa Dian Lestari, dan yang keenam Muna Jirpang. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan yang pertama adalah latar belakang. Sebelumnya, mengapa latar belakang harus dibuat? Latar belakang adalah bagian terpenting dalam pembuatan skripsi, penulisan proposal, serta laporan penelitian. Kemudian, mengapa latar belakang masalah begitu penting? Yang pertama ada problem utama. Problem utama penelitian, karena latar belakang memuat problem utama dalam penelitian dan di latar belakang harus menyajikan problem akademik. Jika tidak jelas problem akademik, maka kegiatan penelitian tidak akan jelas. Jadi kita harus tahu dulu problem akademiknya ada atau tidak. Jika tidak ada kejelasan dari problem akademiknya, maka kegiatan penelitian tidak akan jelas, maka tidak akan bisa kita lakukan. Yang kedua, ada titik tolak penelitian. Latar belakang juga sebagai titik tolak yang menjadi pijakan dalam penelitian. Apa saja yang harus dilakukan dan dituliskan oleh si peneliti, mulai dari rumusan masalah, mengkaji teori, menentukan metode, dan analisis data. Jadi, latar belakang ini juga jadi pijakan bagi peneliti untuk menyusun rumusan masalah, mengkaji teori, dan menentukan metode-metode yang digunakan di penelitian ini. Yang ketiga, ada kelayakan penelitian. Menentukan layak atau tidak layaknya penelitian dilakukan. Jika ada kesalahan dalam menyusun latar belakang, maka menjadikan penelitian tersebut jadi tidak layak. Nah, jadi latar belakang ini menentukan layak tidak layaknya penelitian ini kita lakukan. Jadi dari latar belakang kita bisa melihat penelitian ini bisa kita jadikan bisa layak atau tidaknya dibuat gitu. Yang keempat,
Dasar menyusun judul penelitian. Latar belakang dalam menyusun judul penelitian. Jadi di latar belakang kita bisa menentukan judul penelitian kita apa dan menilai sebuah judul penelitian cukup menilai dari latar belakang. Jadi kita bukan nggak perlu sih, tapi dari latar belakang kita juga bisa menilai bahwa judul tersebut cukup untuk melakukan sebuah penelitian atau bagus untuk melakukan sebuah penelitian. Yang kelima, banyak yang tidak tahu. Jadi banyak orang yang tidak tahu latar belakang itu bagaimana cara membuatnya dan untuk apa sih kita tulis gitu, untuk apa kita buat gitu. Jadi banyak orang yang tidak tahu. Jadi latar belakang bisa menjelaskan semuanya, kenapa sih latar belakang dibuat dan kenapa sih latar belakang itu penting. Karena di dalam latar belakang itu mencakup bagian-bagian untuk penilaian sebuah penelitian. Baik, next, Mandri. Kelihatan. Unsur-unsur latar belakang masalah penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah kondisi ideal yang di dalam kelas, pembelajaran yang diharapkan oleh guru atau peneliti. Jadi kondisi ideal pembelajaran dalam kelas yang menjadi harapan guru. Jadi harapan guru, kenapa penting sih? Kenapa hasil belajar itu penting? Ini misalkan ya dalam penelitian tindakan kelas. Terus yang kedua, mengapa yang ingin dicapai itu hasil belajar? Jadi di sini harapan guru itu dalam hasil belajar murid-murid gitu. Jadi kita harus tahu dulu kenapa sih hasil belajar, kenapa penting gitu hasil belajar itu. Terus mengapa yang ingin dicapai itu hasil belajar gitu. Terus kondisi ideal ini bisa kita ambil dari undang-undang, referensi, pendapat para ahli untuk mendukung penelitian. Yang kedua ada kenyataan yang saat ini sedang terjadi dihadapi guru atau peneliti. Jadi dalam kenyataan, misalkan kita mengajar di dalam kelas, jadi kita bisa lihat, kita bisa mengamati di dalam kelas yang kita ampu. Apakah murid-murid itu misalkan ada murid yang suka tidur, banyaknya tidur, terus ada yang fasib di dalam kelas gitu. Jadi ini bisa kita ambil untuk penelitian kita dan penelitian karena kita mengamati secara langsung. Terus kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan yang dihadapi beserta penyebab munculnya kesenjangan tersebut. Kesenjangan antara kondisi ideal, kembali lagi ke poin yang pertama, kondisi ideal yang di dalam kelas. Nah, kan sesuai dengan poin pertama, itu adalah harapan guru. Harapan gurunya apa? Hasil belajar dari murid-murid tadi atau dari siswa yang mereka ampu. Sedangkan di poin ketiga, ini adalah kesenjangan. Jadi realitanya itu nggak sesuai dengan ekspektasi dari gurunya. Harapan gurunya hasil belajar murid-murid bisa baik atau nilainya di atas KKM lah gitu. Tapi ternyata atau kenyataannya tidak sesuai dengan harapan guru gitu. Jadi itulah kesenjangan dan harapan. Pentingnya penyelesaian masalah atau dengan kata lain dampak-dampak negatif jika permasalahan pembelajaran di kelas tersebut tidak diselesaikan. Jadi pentingnya penyelesaian masalah di sini apa sih dampaknya kalau kita tidak menyelesaikan penelitian ini gitu, permasalahan ini. Apa sih dampaknya? Jadi kita harus tuliskan dampaknya di dalam penelitian tersebut. Yang terakhir ada alternatif solusi atau pemecahan masalah berupa tindakan terbaik yang diperkirakan dapat menyelesaikan masalah. Jadi kita juga harus bisa memberikan solusi atau pemecahan masalah, entah itu tindakan atau apapun yang terbaik yang sekiranya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Baik, Wandri, cukup. Baik.
Ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Nah, yang dimaksud dengan identifikasi masalah adalah menandai permasalahan-permasalahan yang muncul dengan masalah penelitian yang ada di dalam kelas. Nah, untuk membuat identifikasi masalah itu sendiri dilakukan dengan yang pertama mencari dan menemukan masalah apa yang menjadi penyebab terjadinya suatu kondisi. Nah, yang kedua yaitu masalah yang dimaksud di sini adalah masalah yang berkaitan dengan kondisi siswa maupun guru. Nah, identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam penelitian tindakan kelas. Jadi dilakukan oleh seorang guru dan dengan mengawali sebuah refleksi suatu proses atau kondisi atau hasil belajar yang ada di dalam kelas. Jadi guru tersebut melaksanakan refleksi untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan permasalahan apa yang sedang terjadi di kelas. Nah, dalam mengidentifikasi masalah, guru disarankan untuk memunculkan beberapa pertanyaan seperti apa yang menjadi penyebab permasalahannya, apa permasalahan yang sering terjadi dan bagaimana solusinya, sehingga guru dapat merefleksi dengan baik dan dapat menemukan pola dan strategi pembelajaran yang lebih baik agar meningkatkan kualitas pembelajaran. Bisa di next, Mas Wandri. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang batasan dan rumusan masalah. Untuk pembatasan masalah yaitu diperlukan adanya pembatasan masalah agar permasalahan penelitian itu lebih terfokus. Jadi dari sekian banyak masalah yang ada di kelas itu tidak akan mungkin diselesaikan secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Jadi guru mengidentifikasi permasalahan apa saja yang menurut guru tersebut urgensi masalahnya dan juga prioritas permasalahan yang harus segera diselesaikan dan juga dicarikan alternatif solusi dari pemecahan masalahnya. Contohnya, dari sekian banyak masalah, permasalahan yang paling banyak dialami di kelas tersebut yaitu tentang keaktifan siswa. Nah, setelah itu, setelah mengetahui apa yang ingin diteliti, kemudian agar terfokus dan juga variabelnya lebih terfokus, adanya juga membatasi banyak variabel yang akan diteliti. Contohnya tadi tentang keaktifan siswa. Nah, itu kan kalau untuk PTK sendiri adanya variabel masalah dan juga variabel solusi. Untuk variabel masalahnya kita akan meneliti tentang keaktifan siswa. Untuk variabel solusinya kita menggunakan metode jigsaw seperti itu. Dan untuk rumusan masalahnya yaitu dikembangkan dari identifikasi dan juga pembatasan masalah. Dari identifikasi yang sudah dilakukan oleh guru dan juga pembatasan masalah yang sudah dikerucutkan atau lebih fokuskan, contohnya tadi tentang keaktifan siswa yang menggunakan metode jigsaw untuk di kelas 7 di sekolah sekian. Nah, biasanya rumusan masalah itu bentuknya lebih ke kalimat tanya. Dan juga kalimat tanya itu rumusan masalah lebih terperinci. Contohnya, belum Wandri. Jadi, umumnya berbentuk kalimat. Contohnya tadi seperti upaya peningkatan keaktifan siswa melalui metode jigsaw. Nah, untuk kalimat tanyanya bisa menggunakan bagaimanakah upaya peningkatan keaktifan siswa melalui metode jigsaw. Seperti itu. Ya, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sasaran kegiatan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah diterapkan. Biasanya tujuan penelitian ini dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Nah, tujuan penelitian dilakukan atau ditulis dengan jelas, baik, dan terencana. Dan harus jelas juga untuk apa dan siapa penelitian itu ditunjukkan. Contohnya misalnya yang tadi sudah dipaparkan di rumusan masalah. Yang pertama, untuk meningkatkan sikap positif siswa terhadap kegiatan membaca melalui penerapan pendekatan proses. Yang kedua, untuk menumbuhkan kebiasaan membaca melalui penerapan pendekatan proses. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan membaca melalui penerapan pendekatan proses.
Ya. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian tindakan kelas. Ada 3 komponen yang harus menjadi sasaran utama PTK atau yang memperoleh manfaat dari PTK. Yang pertama ada manfaat bagi siswa dan pembelajaran. Dengan adanya pelaksanaan penelitian tindakan kelas, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik itu dari strategi, teknik, konsep, dan lain-lain, akan cepat dianalisis dan didiagnosis sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Yang kedua, ada manfaat bagi guru. Di sini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Yang kedua, dengan melakukan PTK, guru juga dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Yang ketiga, dengan melakukan PTK, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dirinya sendiri. Yang keempat, dengan PTK, guru akan merasa lebih percaya diri. Guru yang selalu merefleksi diri, melakukan evaluasi diri, dan menganalisis kinerjanya sendiri dalam kelas tentu saja akan menemukan kekuatan dan kelemahan tantangan pembelajaran. Yang ketiga, ada manfaat bagi sekolah. Manfaat yang terakhir, sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Baik, sudah selesai. Baik, itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih Wandri dan kawan-kawan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kita melangkah untuk persentase kelompok 2. Pada kelompok 2 saya persilahkan. 10 menit ya waktunya, teman-teman, untuk kelompok 2. Oke, udah kelihatan nggak teman-teman? Udah. Kelihatan ya? Nah, sebentar. Kejauhan lompatannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang kajian teori. Jadi dititik beratkan kepada kajian teori di mana personalnya adalah Hutri Maulida, Ferry Septian, Elsan, Rina Lorenza, Siva Nur Sapitri, Tera Novianing Tias, dan Sebastian Ito. Nah, di sini telah dipaparkan juga untuk topik pembahasannya ada 4 topik. Yang pertama itu pengertian kajian teori, yang kedua itu ada kebenaran teoritik, yang ketiga adalah kebenaran empirik, dan yang terakhir adalah kerangka penulisan bab 2 dan contohnya. Oke, untuk pemateri pertama, Rina Lorenza dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kajian teori. Nah, di sini menurut Kerlinger, teori merupakan sekumpulan konsep, definisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Jadi di sini maksudnya kita itu untuk menemukan masalah itu kita harus mengamati fenomena dulu. Nah, kemudian itu yang kedua ada menurut Monks. Teori mengandung arti yang penting apabila teori tersebut dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Jadi meramalkan gejala itu maksudnya seperti kita merumuskan masalah yang ada. Kemudian yang ketiga kajian teori. Nah, kajian teori ini sangat penting
dalam sebuah penelitian, terutama dalam penulisan peneliti. Peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin ditemui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan atau landasan teori yang mendukungnya. Jadi misalnya kita bangun rumah nih, kalau misalnya nggak ada pondasi kan nggak bisa. Nah jadi kajian teori ini juga sebagai pondasi dalam penelitian. Nah, di sini ada pengertiannya. Kajian teori merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti, meninjau kemudian menjelaskan pada kondisi tersebut. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya, saya kembalikan ke Putri Maulida. Ya, selanjutnya Ferry Septian. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pada bab 2 itu penulis diharapkan dapat menunjukkan kebenaran teoretik, bahkan perlu kebenaran empirik. Nah, apa itu kebenaran teoretik dan kebenaran empirik? Jadi kebenaran teoretik ini adalah kebenaran yang diajukan atau pendapat para pakar. Dan kebenaran empirik ini kebenaran yang didasarkan pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya atau sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya, kerangka penulisan bab 2. Kerangka penulisan adalah susunan rencana atau skema kerja yang membuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan ilmiah yang akan ditulis atau dibahas. Nah, yang ada pada bab 2 terdiri dari beberapa subbab, antara lain pertama kajian teori adalah segala sesuatu informasi tertulis atau teori yang relevan atau cocok dengan variabel atau masalah yang diteliti. Yang kedua, penelitian yang relevan merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan atau cocok dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dan digunakan sebagai rujukan. Ketiga, ada kerangka berpikir, adalah sebuah model atau gambaran yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Biasanya dibuat dalam bentuk diagram atau skema dengan urutan misalnya mulai dari menentukan permasalahan, solusi, mengumpulkan data, dan sebagainya. Terakhir ada hipotesis berpikir, adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan yang diambil pada subbab yang pertama yaitu kajian teori itu dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang nantinya akan dilakukan oleh peneliti. Dan untuk menulis uraian pada tiap subbab yang patut diperhatikan adalah judul PTK yang dibuat. Mengapa? Karena dari judul penelitian, kita bisa mengkaji teori-teori yang relevan dengan setiap variabel pada judul sebagai acuan untuk penelitian nanti. Untuk lebih memperjelas, kami mengambil contoh judul PTK pada pelajaran matematika, yaitu upaya peningkatan kreativitas dan hasil belajar matematika dengan pemanfaatan alat peraga. Oke, selanjutnya, sehingga dengan mengacu pada judul PTK dapat diuraikan untuk masing-masing subbab sebagai berikut, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah kajian teori. Nah, di kajian teori itu, untuk poin pertamanya itu kreativitas belajar matematika. Nah, untuk poin A-nya, B, C, D, E-nya itu menjelaskan tentang hakikat kreativitas. Di sini kita dapat menemukan hakikat kreativitas itu dari pendapat para pakar. Tentunya butuh kreativitas untuk mendapatkan. Di sini kita tidak menuliskan pendapat pakar saja, tetapi perlu kata-kata tambahan guna merangkai sebuah paragraf yang memiliki garis merah. Jadi nantinya tulisan ini seperti kumpulan clipping, teman-teman. Jadi kayak pendapat gitu. Untuk subbab selanjutnya berlaku hal demikian. Nah, jadi untuk untuk kajian teori ini ada pendapat para ahli. Jadi dibutuhkan referensi-referensi banyak pada penulisan bab 2 ini. Nah, dan juga untuk yang poin kedua, hasil belajar matematika, itu sama juga pengertian dari hasil belajar menurut para ahli, terus hasil belajar matematika menurut para ahli juga,
Dan juga menurut penelitian kita juga, terus yang ketiga itu pemanfaatan alat peraga dalam pembelajaran matematika, itu ada pengertian alat peraga dan hakikat pembelajaran matematika. Jadi kita tuh harus fokus kepada judul PTK tadi, upaya peningkatan kreativitas, terus ada hasil belajar matematika dengan pemanfaatan alat peraga. Jadi teman-teman fokuskan bahwasannya upaya peningkatan kreativitas ini itu adalah subjek Y-nya. Dia adalah variabel Y1, terus hasil belajar matematika itu adalah variabel Y2, dan pemanfaatan alat peraga itu adalah metode atau tindakan yang disebut dengan X. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Elsan. Ya, teman-teman. Jadi di sini saya membahas tentang penelitian yang relevan jika diperlukan. Jadi jika kita akan menggunakan hasil penelitian, seseorang sebagai penunjang penelitian yang kita lakukan hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Relevan di sini adalah relevan permasalahan atau variabelnya. Jadi di sini penelitian relevan itu adalah penelitian yang dilakukan yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Penelitian relevan dilakukan sebelum. Jadi penelitian relevan di sini penelitian yang kita lakukan, maksudnya yang memiliki kaitan dengan penelitian yang kita akan ambil. Jadi penelitian relevan di sini penelitiannya orang lain yang kita mau ambil, tapi ada sangkut pautnya sama penelitian yang akan kita lakukan atau penelitian kita ambil. Yang kedua itu ada perlu dihindari terjadinya duplikasi penelitian yang mengarah pada plagiarisme. Jadi plagiarisme di sini di mana kita mengambil penelitian orang lain tanpa kita mencantumkan namanya. Jadi contoh kita mengambil penelitiannya Syifa, tapi penelitian Syifa itu waktu kita tulis di penelitiannya kita tidak mencantumkan nama si peneliti tersebut. Yang ketiga itu penelitian yang digunakan bisa dari penelitian sendiri atau orang lain. Jadi penelitian di sini bisa kita ambil dari penelitiannya temannya kita, mungkin masih ada sangkut pautnya sama penelitiannya sama kita, itu bisa kita ambil. Jadi yang keempat itu bagian penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah pada bab 5 penelitian pada kesimpulannya. Ya, mungkin itu dari saya. Kembali kepada moderator. Mohon izin untuk Azah, ini apa namanya, slide-nya sebentar lagi mau selesai. Jadi untuk teman-teman yang presentasi nantinya kayak Tera bisa langsung diringkas aja langsung kepada apa namanya, pada bagannya aja, Tera. Ya, silakan. Ya, silakan. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir ini berangkat dari sebuah adanya permasalahan, di mana permasalahan ini nanti akan adanya sebuah tindakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini kami memiliki salah satu contoh dari rendahnya hasil belajar matematika, itu tindakan hasilnya permasalahannya yaitu kurangnya kreativitas dari siswa itu sendiri. Nah, kita sebagai guru itu melakukan sebuah tindakan dengan apa? Dengan memanfaatkan alat peraga. Dari alat peraga itu menghasilkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan tersebut menjadi peningkatan hasil belajar matematika dan kreativitas. Begitu. Kembali ke operator. Silakan. Silakan. Nggak ada. Nggak ada orangnya kan nih? Nggak ada. Nah, nggak ada ya? Serius nggak ada? Ada sih. Serius, mana orangnya? Syifa ada. Syifa. Langsung aja.
Oke, nah kalau misalnya yang ini, itu adalah contoh sederhananya seperti yang saya paparkan tadi. Ingat, ini yang difokuskan, X itu adalah pemanfaatan alat peraga, Y1 peningkatan kreativitas, dan Y2-nya hasil belajar matematika. Iya, hadir. Ya, silakan ngomong. Iya, hadir. Silakan. Halo? Oke, nah jadi untuk contoh sederhana kerangka berpikir ini, dia itu langsung melakukan untuk pemanfaatannya itu dengan kata-kata diduga. Jadi untuk kerangka berpikir itu kata-katanya itu diduga. Nah, jadi di sini diduga melalui X dapat meningkatkan Y1, diduga melalui X dapat meningkatkan Y2, dan diduga melalui X dapat meningkatkan Y1 dan Y2. Selanjutnya. Oke, jika tadi ada kerangka berpikir, maka di sini ada hipotesis tindakan. Jadi hipotesis tindakan ini adalah jawaban dari kerangka berpikir. Jadi jika tadi di kerangka berpikir ada diduga melalui X dapat meningkatkan Y, maka di sini jawaban dari kerangka berpikir tadi melalui X dapat meningkatkan Y. Halo. Jadi, sorry guys, udah keluar. Oke, mungkin itu saja presentasinya. Mohon maaf sih Pak, nanti kita lanjut ke pertanyaan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 dan selanjutnya kita ke kelompok 3. Kelompok 3 saya persilahkan untuk Agnes. Jadi saya bicara ini. Halo, udah kelihatan ya? Udah. Ya, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3, mohon maaf, kesalahan penulisan nama kelompok. Kami di sini akan berbagi mengenai bab 3 dari PTK, yaitu metode penelitian, dan nanti akan kita bahas mengenai setting, desain, siklus, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Agnes, kemudian ada Iga, Lita, Azza, Ica, dan Triva. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Lita. Silahkan Lita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan mengenai setting penelitian, subjek penelitian, dan indikator penelitian. Setting penelitian itu meliputi lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian itu adalah tempat di mana kita melakukan penelitian tindakan kelas tersebut. Misalnya kita melakukan penelitian tindakan kelas ini di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kendari. Jadi Sekolah Dasar Muhammadiyah Kendari ini disebut sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya itu ada waktu penelitian. Waktu penelitian ini adalah kapan kita melakukan penelitian tindakan kelas ini. Misal kita mengambil waktu penelitiannya itu pada bulan Januari sampai bulan Mei, dari tahap prasurvei hingga dilaksanakannya tindakan. Jadi bulan Januari sampai Mei ini adalah waktu penelitian kita. Selanjutnya yaitu ada subjek penelitian. Subjek penelitian atau biasa kita sebut responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling yang digunakan. Misal kita mengambil subjek penelitiannya ini adalah siswa kelas 3 sekolah dasar di SD Muhammadiyah Kendari pada semester 2 dengan fokus penelitian pada keaktifan dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya dan yang terakhir itu ada indikator penelitian. Jadi indikator penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan. Dalam kegiatan penelitian ada yang namanya variabel, yang membentuk variabel-variabel ini adalah indikator. Jadi secara umum, indikator penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar atau standar
sebagai acuan dalam mengukur perubahan dalam suatu kegiatan. Misal tadi saya sudah menyebutkan lokasi penelitiannya itu di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kendari dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari sampai Mei dengan fokus penelitian dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 3 sekolah dasar pada semester 2 dengan fokus penelitian pada keaktifan dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Kemudian indikator penelitiannya itu seperti berikut. Yang pertama, prestasi belajar IPS siswa pada mata pelajaran IPS minimal 65 dengan ketuntasan belajar klasikal 75%. Yang kedua, keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran cooperative learning, tipe STAD, dan snowballing drilling berbasis bimbingan dan berbantuan media massa sebesar lebih dari sama dengan 65 dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. Dan yang terakhir, keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran cooperative learning, tipe STAD, dan snowballing drilling berbasis bimbingan dan berbantuan media massa sebesar lebih dari sama dengan 65 dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Lita. Selanjutnya adalah desain penelitian. Jadi di dalam PTK ada 3 model yang biasanya digunakan. Yang pertama yaitu model Kurt-Lewin. Jadi model Kurt-Lewin ini adalah model dasar yang digunakan dalam permodelan atau penelitian tindakan kelas. Jadi model ini berupa siklus, jadi akan terus-menerus mengalir. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, kemudian dilakukan tindakan, kemudian pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Jika refleksi belum maksimal atau hasilnya belum maksimal, maka diulang kembali ke planning atau perencanaan. Jadi masing-masing unsur nanti akan dijelaskan oleh Iga dan Rifa. Selanjutnya model yang kedua adalah modelnya MC Taggart dan Kemis. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada model ini tindakan dan pengamatan atau observasinya dijadikan satu karena mereka berdua menganggap bahwa kedua komponen ini itu tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Model yang terakhir adalah model Hopkins. Nah, model Hopkins ini dia membuat sendiri model ini dan berpatokan pada modelnya Kurt-Lewin. Jadi ada beberapa tambahan yang lebih kompleks, dimulai dari start, kemudian audit atau pengambilan data, perencanaan, kemudian perancangan tindakan, dibagi menjadi 2 mengenai implementasi dan evaluasi. Implementasi nantinya akan menopang komitmen untuk mengecek kemajuan, kemudian evaluasi juga untuk mengecek kemajuan, yang akhirnya nanti untuk mengatasi problem yang terjadi, yang mau diatasi tadi itu. Kemudian setelah itu dicek hasilnya bagaimana, kemudian pengambilan dan pelaporan dari hasil tersebut. Untuk komponen-komponen pokoknya mengenai perencanaan, tindakan, kemudian observasi dan refleksi akan dijelaskan oleh teman saya. Mengenai siklus penelitian, langsung saja dilanjut oleh Rifa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini ada 4 ya yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu merasakan adanya masalah. Jadi setiap masalah yang diangkut pada PTK itu masalah yang benar-benar terjadi di dalam kelas dan dihadapi oleh guru saat itu. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Setelah mendapatkan masalah tadi, kita menganalisis. Nah, meneliti apa penyebab masalah tersebut, latar belakang dari masalah tersebut seperti apa. Kemudian menyimpulkan perumusan masalah atau menyimpulkan. Misal kita mendapatkan masalah, nah ini semacam kayak, oh jadi seperti ini penyebabnya, oh jadi seperti ini ya benar penyebabnya. Kemudian merencanakan perbaikan. Setelah mendapatkan penyebabnya, faktor utamanya apa, nanti kita akan melaksanakan perencanaan perbaikan. Selanjutnya, nah implementasi pada PTK. Implementasi pada PTK ini merupakan bentuk dari tindakan yang harus dilaksanakan setelah tahap perencanaan tersebut. Nah,
Sebelum melaksanakan implementasi PTK, ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu melatih guru melaksanakan penelitian sesuai dengan rencananya. Jadi guru itu melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Yang kedua yaitu mempersiapkan fasilitas pendukung yang diperlukan. Sudah ada rencana, pasti sudah ada fasilitas atau media yang digunakan untuk memperlancar rencananya tersebut. Kemudian mempersiapkan contoh atau tugas. Setelah memberikan materi, kita akan memberikan contoh-contoh kepada siswa dan memberikan tugasnya. Kemudian selanjutnya yaitu membuat skenario apa yang akan dilakukan guru dan siswa dalam PTK sesuai dengan rencananya. Apabila empat hal tersebut sudah dipersiapkan, maka implementasi tindakan bisa dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lita. Ya, untuk observasi dan refleksi silakan untuk Iga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, adapun tahap observasi, proses observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan bersama kelompok sesuai dengan tujuan penelitian kegiatan atau aktivitas ini direncanakan dengan serta dicatat secara sistematis. Nah, observasi yang akan dilakukan melalui lembar pengamatan yang digunakan untuk mengamati dan mengukur aktivitas belajar siswa serta aktivitas penelitian pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data prestasi belajar. Contohnya pada kelas SD mata pelajaran IPS di 20 siswa berdasarkan hasil tes akhir mereka melalui siklus dan pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh para peneliti. Nah, disitulah akan diadakan observasi atau pengamatan melalui pengumpulan data. Nah, selanjutnya refleksi. Nah, refleksi dalam penelitian tindakan kelas dilakukan pada saat memikirkan tindakan yang akan dilakukan. Karena tindakan sedang dilakukan dan setelah tindakan dilakukan. Ruang lingkup kegiatan refleksi sendiri bukan berada pada diri guru sendiri, namun mencakup keseluruhan konteks pembelajaran yang dilakukan, termasuk siswa dan lingkungannya. Nah, kegiatan refleksi mencakup kegiatan analisis, interpretasi, dan evaluasi yang diperoleh dari kegiatan observasi. Data yang telah terkumpul dalam kegiatan observasi refleksi dilaksanakan segera setelah tahap implementasi atau tindakan dan observasi selesai. Pada tahap ini peneliti atau teman sekelompok mendiskusikan hasil yang meliputi kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran. Hasil refleksi ini akan digunakan sebagai perbaikan dalam pelaksanaan siklus berikutnya. Cukup sekian dari saya dan saya berikan waktu kepada Ica. Terima kasih. Ya, terima kasih Iga. Lanjut untuk teknik pengumpulan data akan dijelaskan oleh Ica. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data secara sederhana itu merupakan segala macam cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data itu ada dua macam, yakni pengumpulan data kuantitatif yang mengedepankan data-data yang dapat dihitung atau diukur menggunakan angka, dan yang selanjutnya teknik pengumpulan data kualitatif yang mengedepankan deskripsi untuk suatu penelitian. Lanjut, menurut Miles ini dibagi menjadi 3 macam teknik pengumpulan data. Yang pertama ada experiencing, merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan pengalaman peneliti yang berupa observasi. Selanjutnya, yang kedua ada inquire, itu merupakan teknik pengumpulan data melalui pertanyaan berupa wawancara, angket, skala cek, dan juga tes. Selanjutnya ada examining, itu merupakan teknik pengumpulan data yang merupakan pemanfaatan catatan. Jadi peneliti dapat menggunakan jurnal, artikel, kemudian dokumentasi atau peta suatu sekolah untuk melakukan penelitian itu. Terima kasih, kembali kepada Agnes. Ya, terima kasih Ica. Untuk yang materi terakhir tentang teknik analisis data akan dijelaskan oleh Aza. Silakan Aza. Baik,
Terima kasih kepada Agnes, selaku moderator kali ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data. Nah, menurut Anur Rahman dan kawan-kawan tahun 2009 menyatakan bahwa analisis ini dilakukan untuk memperkirakan apakah semua aspek pembelajaran pada yang terlibat di dalamnya sudah sesuai dengan kapasitas. Nah, analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan semua data dari hasil pengamatan siklus 1, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, menganalisis data dengan membuat tabulasi persentase yang mudah dipahami seperti disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Yang ketiga, menguji keberhasilan peneliti dengan cara membandingkan hasil pengolahan data dengan indikator keberhasilan antara tes siklus 1 dengan tes siklus 2. Nah, selanjutnya tadi yang seperti yang saya bilang, di teknik analisis data ini ada yang namanya teknik analisis data kualitatif dan teknik belum Agnes kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif sendiri merupakan teknik analisis yang dapat dihitung ataupun dapat diukur, sedangkan data kualitatif adalah teknik analisis untuk data yang disajikan dalam bentuk kata atau verbal. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di teknik analisis data kuantitatif juga terdapat statistika, ada statistika deskriptif dan juga statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif itu luarannya hanya memberikan deskripsi atau gambaran umum mengenai eksploratif dan deskriptif yang hasil disajikan dalam bentuk grafik ataupun diagram. Selanjutnya ada namanya statistik inferensial. Nah, statistik inferensial sendiri itu merupakan teknik pengolahan data yang memungkinkan peneliti untuk mencari atau mendapatkan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pada sejumlah sampel terhadap suatu hipotesis. Jadi biasa juga dinamakan sebagai uji hipotesis. Nah, selanjutnya di sini kita melihat bagan mengenai bagan. Di sini bagannya terdapat pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Nah, untuk pengumpulan data, data yang didapat itu terdapat dari pengumpulan data tadi seperti dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang dicatat pada lapangan yang pada observasi langsung, maksudnya dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif maupun bagian reflektif. Selanjutnya ada reduksi data. Nah, setelah semua data terkumpul, maka dibuatlah sebuah reduksi data untuk menentukan data yang relevan dan memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk pemecahan masalah. Maksud saya pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan dari peneliti. Selanjutnya, untuk melakukan penyederhanaan serta menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil penemuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data ini, hanya terdapat temuan data atau hanya terdapat temuan data atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sudah direduksi. Sedangkan untuk data yang tidak direduksi, kita tidak perlu untuk mengambilnya lagi. Dengan begitu, maka kita peneliti atau kita dapat mempermudah untuk menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya ada penyajian data. Nah, penyajian data ini seperti yang saya bilang tadi, penyajian datanya bisa berbentuk tulisan, gambar, atau tabel, maupun grafik. Tujuan penyajian data ini untuk menggabungkan informasi sehingga peneliti bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi atau permasalahan yang terjadi. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini dilakukan selama berlangsungnya penelitian tindakan kelas, seperti halnya reduksi data. Sesudah data telah terkumpul, maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap, maka dapat diperoleh kesimpulan akhir. Mungkin cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Azza. Baik teman-teman, selanjutnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada kelompok saya, kelompok 3, dan selanjutnya kita ke kelompok 4. Kepada kelompok 4 saya persilahkan. Kelompok 4. Kelompok 4 nggak ada ya? Kelompok 4 ada Rika, Aden, Adit, Jantan, dan Asmuni. Kayaknya nggak ada deh. Aku nggak lihat mereka. Oh iya. Jadi teman-teman mungkin kelompok 4 berhalangan untuk hadir dan juga tidak dapat memberikan izin. Mungkin dari semua persentase kali ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan presentasi yang baik dan bisa mudah dipahami. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sekian untuk presentasi kita kali ini, dan juga saya tutup pertemuan kita kali ini dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.